Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Sinnoh Victor. Pokemon Sinnoh menjelang detik-detik terakhir. Satoshi pun dibuat kewalahan ketika melawan Tobias atau Takuto. Pertandingan semifinal akan segera dimulai ya guys ya, dimana Satoshi akan berhadapan melawan Takuto, trainer misterius yang mengalahkan semua lawannya hanya dengan Darkrai saja. Terlihat teman-teman Satoshi tidak henti-hentinya menyemangatinya. Satoshi yang begitu bersemangat yakin bahwa ia bisa mengalahkan Takuto. Takuto langsung mengeluarkan Darkrai, Pokemon legendari yang sangat terkenal di region Sinnoh. Merupakan Pokemon yang disebut-sebut sebagai pembawa mimpi buruk. Satoshi harus sangat berhati-hati ketika melawannya. Kojiro dan Nyasu yang tertarik dengan Darkrai ingin sekali menangkapnya. Tapi Musashi bilang jangan lupa mereka ada di sini untuk mendukung Satoshi dan Pikachu. Setelahnya barulah mereka boleh menangkap Darkrai. Guna menghadapinya, Satoshi memilih Heracross. Heracross melancarkan Hyper Beam yang bisa ditangkis oleh Darkrai dengan Ice Beam-nya. Selanjutnya Satoshi merintahkan Heracross Horn Attack. Tapi lagi-lagi diantisipasi Takuto dengan memerintahkan Darkrai Dark Void. Heracross yang terkena efeknya langsung tertidur. Namun Sleep Talk membuat Heracross masih bisa melanjutkan serangan walaupun sedang tertidur sekalipun. Namun tanpa diduga Takuto yang mempersiapkan semuanya dari awal, memerintahkan Darkrai Dream Eater menyerap seluruh energi Heracross. Dengan demikian Heracross yang masih berstatus sleep langsung tumbang dibuatnya. Satoshi memilih Torkoal yang langsung melancarkan Flamethrower. Darkrai mampu mengcancel jurus tersebut dengan Dark Boost, mengakibatkan Pokemon Satoshi kalah dengan sekali hit. Teman-temannya mengkhawatirkan Satoshi karena ternyata Takuto lebih kuat dari apa yang mereka duga. Satoshi masih mencoba berpikiran positif dan mengeluarkan Gible yang akan bertarung selanjutnya. Ketika Darkrai berupaya mendekat, Gible melancarkan Rock Smash mencegahnya. Lalu Darkrai melancarkan Ice Beam tapi bisa dihindari Gible lalu Draco Meteor. Akan tetapi Darkrai bisa mengatasinya dan mengakhiri Gible dengan Dark Boost lagi. Dilihat dari manapun, Takuto membantai Satoshi tanpa bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Satoshi harus cepat mencari solusi untuk mengalahkan Darkrai itu kalau ingin menang. Takuto bilang belum pernah ada yang bisa mengalahkan Darkrai-nya. Ia kira Satoshi adalah lawan yang tangguh. Namun ternyata ia juga sama dengan semua orang yang pernah Takuto kalahkan. Satoshi merespon dengan mengeluarkan Sceptile. Sceptile mampu menghindari Ice Beam dengan Quick Attack-nya. Tapi saat Sceptile berada dalam jangkauannya, Darkrai langsung Ice Beam mengepaskannya. Lalu Darkrai melancarkan Dark Void guna menidurkan Sceptile. Dilanjutkan combo Dream Eater, maka kekalahan Sceptile hanya tinggal menunggu hitungan detik. Saat itu Sceptile yang dihisap energinya samar-samar mendengar suara Satoshi yang memanggilnya. Berkat itu efek Dream Eater terpatahkan dan Sceptile langsung bangkit lagi. Sceptile melancarkan Leaf Blade. Untuk pertama kalinya Darkrai itu akhirnya bisa ditaklukkan. Satoshi membuktikan bahwa ia masih bisa memberikan perlawanan. Takeshi mengatakan untuk jangan cepat puas karena Takuto baru mengeluarkan satu Pokemon saja. Takuto mengakui kemampuan Satoshi, mengapa ia bisa sampai di posisinya yang sekarang. Lalu Takuto memanggil Pokemon keduanya yaitu Latios, Pokemon legendari juga. Satoshi merintahkan Sceptile Leaf Blade lagi, namun Latios Giga Impact bisa melumpuhkannya dalam sekejap. Dikira Satoshi sudah bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Ternyata Takuto masih menyimpan banyak kejutan. Berikutnya Satoshi mengeluarkan Swallow yang memancing Latios untuk bertarung di udara. Sayangnya juga tak berselang lama, Swallow yang berusaha mendaratkan Aerial Ace dikalahkan juga oleh Latios dengan Luster Pulse. Satoshi benar-benar tersudut dengan menyisakan satu Pokemonnya lagi. Tapi teman-temannya tetap menyemangati untuk jangan menyerah sebelum pertandingan berakhir. Satoshi yang telah mendapat kepercayaan dirinya lagi, mengandalkan Pikachu-nya sampai titik darah penghabisan. Takuto respect terhadap Satoshi yang pantang menyerah, tapi sayang sekali
pertandingan ini akan segera berakhir. Pikachu quick attack tapi luput. Dilanjutkan Volt Tackle tapi juga bisa di-counter Latios dengan Giga Impact. Takuto merintahkan Latios mengakhiri Pikachu dengan Luster Purge. Sebelum serangan itu mengenainya, Pikachu menghindar dan naik ke atas punggung Latios. Di saat itulah Pikachu Thunderbolt beberapa kali. Sayangnya Latios mengurangi damage yang ia terima dengan Light Screen. Latios melepaskan Pikachu dari punggungnya dan siap Luster Purge menunggu Pikachu. Pikachu bisa menangkisnya dengan combo Volt Tackle Iron Tail, Volt Tail. Serangan yang berbenturan itu menyebabkan kedua Pokemon tumbang secara bersamaan. Double KO ya guys ya. Dengan Satoshi yang kehabisan seluruh Pokemonnya, maka pemenang pertandingan ini adalah Takuto. Takuto berterima kasih karena Satoshi telah menyajikan pertandingan yang mantap. Hikari dan Jun terlihat kecewa, namun tidak dengan Takeshi yang sudah sering menyaksikan hal ini. Namun tidak sedikit pun hal itu menggoyahkan semangat Satoshi. Tim Rocket juga kecewa, namun teringat dengan pekerjaan yang harus mereka tuntaskan hari ini. Maka mereka lanjut berjualan. Tidak butuh waktu yang lama, di pertandingan final Takuto berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Malamnya diadakan upacara penutupan sekaligus penyerahan trofi kepada sang pemenang Sinnoh League. Dengan demikian berakhirlah sudah acara pada hari ini. Keesokan harinya perjalanan masih belum berakhir, dengan Satoshi yang mengejar mimpinya menjadi seorang Pokemon Master, sementara Hikari yang ingin menjadi top koordinator. Takeshi saat itu masih ragu apa yang sebenarnya ia inginkan. Tiba-tiba Jun muncul dan mengatakan Satoshi sangat kuat, tapi akan mencari cara untuk mengalahkannya, semisal mereka bertemu lagi. Mereka bertiga lalu memutuskan untuk kembali ke Twin Leaf Town. Takeshi sedang melamun pada saat itu, sampai kemudian Satoshi dan Hikari menghampirinya. Setelah ini sepertinya mereka bertiga akan melakukan perjalanan sendiri-sendiri, dengan Hikari yang kembali ke kampung halamannya, sementara Satoshi dan Takeshi akan melanjutkan ke region Kanto. Setibanya di sana, Satoshi akan istirahat sebentar di rumahnya sebelum melanjutkan perjalanan, sedangkan Takeshi mengunjungi adik-adiknya yang ada di Pewter Gym. Hikari sedih sebentar lagi mereka akan berpisah, oleh karenanya ia mengajak teman-temannya mampir ke rumahnya. Kemudian Pichu dan kawan-kawan muncul dibarengi dengan gadis bernama Nobuko. Nobuko mengaku bekerja di Pokemon Daycare, dan Pokemon-Pokemon ini berada dalam pengawasannya. Meskipun terlihat lucu, Pokemon-Pokemon ini susah sekali diatur. Nobuko hanya perlu bersabar ketika merawat para Pokemon. Takeshi juga menjelaskan bahwa ia berkeinginan menjadi Pokemon breeder. Sementara itu, tim Rocket yang membuntuti dari belakang teralihkan ketika sinyal menangkap keberadaan Tentacruel. Disinyalir Pokemon-Pokemon itu menjaga harta karun. Setelah disingkirkan, ternyata harta karun yang dimaksud itu hanyalah tutup botol. Tapi tutup botol itu sangatlah berharga di mata Kojiro, yang memang mengoleksi tutup botol langka. Sesaat kemudian Tentacruel yang marah menyerang balik tim Rocket, hingga mereka kabur melarikan diri. Tanpa sadar mereka malah tertabrak kapal yang dinaiki Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket yang masih selamat naik ke atas kapal dan berbenturan dengan Satoshi dan kawan-kawan. Belum selesai berdebat, Tentacruel yang mengejar tim Rocket kini naik ke atas kapal juga. Pikachu yang memblok Poison Sting kini roboh akibat terkena racun. Takeshi menjamin Pikachu akan baik-baik saja dan memerintahkan teman-temannya untuk mengejar Tentacruel. Tentacruel yang telah mencapai kabin mengacak-acak para penumpang dengan melayangkan serangan membabi buta. Para Pokemon yang melindungi Nobuko sekuat tenaga juga bisa dikalahkan olehnya. Tim Rocket berhasil dipojokkan hingga tiba Satoshi dan kawan-kawan. Mereka menanyakan apa yang membuat Tentacruel itu begitu marah sampai terus-terusan mengejar tim Rocket. Kojiro pun menunjukkan bahwa ia mengambil tutup botol yang terjatuh ke tangan Takeshi. Takeshi yang tahu Tentacruel itu mengincar tutup botol, menggiring mereka ke tempat lain. Sesampainya di dek, Takeshi membuang tutup botol itu ke lautan yang menyebabkan Tentacruel mengikutinya. Kemudian Takeshi melakukan pemeriksaan terhadap Pokemon-Pokemon yang sakit. Sebenarnya Takeshi bisa saja menyembuhkan mereka, tapi ia kehabisan Pecha Berry. Kapten kapal lalu membawa mereka ke gudang di mana Satoshi dan kawan-kawan mencari persediaan berry.
Namun sesampainya di sana, tim Rocket memakan beri yang tersisa dan baru akan berhenti kalau Satoshi menyerahkan Pikachu-nya. Maka dari itu, tim Rocket pun terpaksa diusir. Kemudian Takeshi kembali melanjutkan perawatan terhadap para Pokemon. Meskipun begitu, kekurangan bahan menyebabkan Takeshi tidak bisa berbuat banyak. Mereka pun menggunakan segala cara agar bisa menyelamatkan Pokemonnya sakit, setidaknya sampai bantuan tiba. Di saat keadaan tidak memungkinkan lagi, Happy ini tiba-tiba berevolusi menjadi Chansey. Berkat jurus barunya, yaitu Soft Boil, Pichu bisa disembuhkan. Singkat cerita, Suster Joy yang telah tiba sangat berterima kasih atas tindakan Takeshi. Takeshi berkeinginan tinggal bersama Suster Joy merawat para Pokemon. Tapi seperti biasa, Crow Agung menghancurkan mimpinya. Tim Rocket terdampar di tengah laut. Tak sengaja mereka malah bertemu lagi dengan Tentacruel yang masih dendam terhadap tim Rocket. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Satoshi dan kawan-kawan sampai juga di Twin Leaf Town. Hikari dibangunkan Piplup di kamarnya setelah cukup lama ia tidak pernah tidur di sana. Hikari segera turun ke bawah menyapa teman serta ibunya. Saat itu Satoshi masih tertidur, jadi Pikachu membangunkannya dengan Thunderbolt. Setelah diberitahukan bahwa sarapan telah siap, Satoshi segera bergegas ke bawah, tapi malah terjatuh di tangga. Saat sarapan semuanya membicarakan tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Hal ini membuat Piplup sedih karena sebentar lagi akan berpisah dengan teman-temannya. Sementara itu, tim Rocket baru menyadari mereka tidak mengalami kemajuan apapun selama berada di region Sinnoh. Sesaat kemudian mereka mendapat kabar bahwa tim Rocket diminta kembali ke markas. Bos juga puas akan kerja keras tim Rocket yang berhasil mengalahkan tim Galactic dan Pokemon Hunter. Ternyata usaha tim Rocket tidak sia-sia dan akan memberikan yang terbaik di kesempatan berikutnya. Hikari mengatakan Bonehari terpilih menjadi sampul majalah Pokéchick. Tiba-tiba saja Piplup mengamuk dan menghantamkan Whirlpool sebelum melarikan diri. Para Pokemon diminta menyusul Piplup. Piplup mencegah mereka mendekat dengan Hydro Pump. Tapi akhirnya Piplup itu bisa ditangkap juga oleh Pikachu. Togekiss yang tahu perasaannya memeluk erat Piplup. Sementara Pikachu menyuruh Staraptor untuk memberitahukan hal ini kepada Satoshi. Pikachu mendekati Piplup yang tidak ingin berpisah darinya. Mereka pun berpelukan sebagai tanda berakhirnya petualangan bersama. Tak jauh dari situ ada Nyasu yang juga bersedih. Tapi ternyata itu hanyalah tipuan agar bisa menangkap para Pokemon. Ketika Satoshi dan kawan-kawan tiba di TKP, maka untuk yang kesekian kalinya terjadi pertarungan antara Satoshi dan kawan-kawan versus tim Rocket. Sempat memberikan perlawanan, namun masih terlalu cepat bagi tim Rocket untuk mengalahkan Satoshi dan kawan-kawan. Hikari sebenarnya juga sedih akan perpisahan ini, namun bukan berarti mereka tidak akan bisa berjumpa lagi. Hikari berupaya menenangkan Piplup. Kembali ke rumah, mereka menyaksikan pertandingan antar Sirona versus Ohba. Garchomp versus Infernape berlangsung sangat sengit, tapi setelah beradu pukulan demi pukulan, Garchomplah yang lebih unggul. Satoshi yang begitu bersemangat bermimpi suatu hari nanti akan tiba hari di mana ia yang akan berhadapan melawan Sirona. Takeshi akhirnya memutuskan bahwa ia akan mengejar mimpinya yang baru, yaitu menjadi dokter Pokemon. Oleh karenanya, ia tidak akan bisa lagi menemani perjalanan Satoshi. Namun teman-temannya justru mendukung penuh akan keputusannya. Dengan begini, lengkaplah ketiga sahabat ini yang akan mengejar mimpi mereka masing-masing. Ibu Hikari lalu memberitahukan bahwa kapal yang berangkat ke Kanto akan segera tiba. Hikari mengantarkan teman-temannya ke pelabuhan dan berterima kasih karena selalu ada di sisinya saat ia membutuhkannya. Sebelum berpisah, Hikari tos dengan Satoshi. Sebagai tanda mereka akan tetap menjalin hubungan dimanapun mereka berada nantinya. Saat kapal berlayar, Hikari melambai ke arah teman-temannya. Sampai akhirnya mereka tak terlihat lagi. Setibanya di Kanto, Satoshi dan Takeshi juga harus berpisah. Takeshi akan mulai belajar menjadi dokter Pokemon. Sementara Satoshi akan tetap mengejar mimpinya menjadi Pokemon Master. Satoshi mengatakan petualangannya mungkin berakhir di region Sinnoh, tapi masih banyak tempat yang bisa dijelajahi untuk petualangan yang baru. Cerita pun tamat.